gitu. Tetapi setelah saya percaya Yesus, ternyata itu sesuatu yang sia-sia dan tidak akan mengubah apapun gitu. Saya murtad karena saya takut miskin. Teman, saya masuk Kristen. Itu malah saya yang akhirnya tidak dapat bagian warisan dari bapak saya yang ada di Sulawesi. Bapak saya 7, halo Claudia. Bapak saya itu anak pertama dari 7 bersaudara, Bugis, Bone, Makassar. Lalu karena dia anak pertama yang merantau ke Kalimantan. Lalu sudah merantau, saya anak pertama, saya perempuan satu-satunya, saya anak pertama. Lalu harusnya ada jatah bagian bapak saya ya, dari nenek kakek itu tanah gitu. Karena om tante saya tahu saya masuk Kristen, tanah itu tidak dikasih ke saya karena saya tidak layak katanya untuk mendapat itu karena saya bukan Islam gitu. Malah saya tidak takut miskin ketika saya ikut dan percaya Yesus gitu, dan itu membuktikan dalam perjalanan iman saya tidak selalu enak. Memang saya berangkat sekolah teologi di mana waktu itu orang tua saya suruh saya nikah pas bapak saya meninggal SMP. Tetapi saya nekat, waktu itu dalam posisi saya belum percaya Yesus. Saya bilang saya mau sekolah. SMA kelas 1 saya bertobat, saya lepas jilbab saya percaya Yesus. Lalu saya lulus SMA tahun 2015, itu saya nekat nabung dari hasil jualan sayur, kerja di rumah orang, setrika baju orang, jaga minimarket gitu. Saya berani untuk bersaksi ini, dan kalau ada teman-teman di kampung yang nonton saya, ya silakan untuk konfirmasi hal itu gitu. Lalu tahun 2015 saya berangkat ke Yogyakarta, saya sekolah teologi di sana. Waktu saya masuk sekolah teologi, teman-teman, saya itu berbeda dari teman-teman yang lain. Itu posisi saya baru murtad gitu, baru masuk Kristen. Banyak hal yang saya nggak pahami di dalam Alkitab. Buka Alkitab aja, Alkitab yang buku itu butuh waktu yang lama untuk saya. Misalnya di kampus nih, ada doa asrama pagi jam 4 pagi. Buka renungannya misal dari kitab Ayub gitu. Saya cari kitab Ayub apalagi pakai singkatan. Saya lama sekali, dibantu terus sama teman saya. Itu awal-awal saya jadi Kristen. Lalu waktu saya daftar kuliah di kampus, ini bisa konfirmasi ke kampus kami. Waktu saya kuliah di kampus, saya itu ada berkas yang saya tidak bisa isi. Semua persyaratan berkas, fotokopi KK, surat SKCK, apa dan sebagainya, semua saya bisa isi waktu mau daftar sebagai mahasiswa. Ada satu berkas yang saya nggak bisa isi waktu itu. Apakah suara saya jelas ya? Ini adik-adik saya lagi latihan. Ya, apakah suara saya jelas teman-teman? Aman ya? Oke. Jadi yang saya sampai di mana sudah tadi? Saya tahun 2015 itu yang buat saya lumayan sedih karena kan waktu 2015 berangkat kuliah itu betul-betul orang tua saya nggak punya apa-apa gitu. Saya ingat sekali mereka, mama saya itu nabung waktu itu untuk jualan sayur kan, untuk beli koper untuk saya berangkat kuliah gitu. Saya tidak sedang menjual kesedihan, tetapi saya mau berbagi bagaimana perjalanan iman saya, karena tadi ada yang bilang saya murtad karena saya takut miskin. Malah memang saya dari dulu berasal dari keluarga yang tidak berada, yang biasa-biasa saja gitu. Bahkan ketika ikut Yesus yang nggak dapat bagian peninggalan dari orang tua karena udah masuk Kristen bukan Muslim lagi, jadi nggak bisa, keluarga dari bapak di Sulawesi nggak mau kasih, dan itu yang buat mama saya dulu kecewa. Tapi saya bilang sama mama saya, nggak masalah lah mak, kita nggak dapat harta dunia, nanti Tuhan kasih yang lebih baik. Yang paling penting kan kita punya harta di surga, jiwa kita sudah diselamatkan, kita punya Yesus. Kalau kita punya Yesus maka kita punya segala-galanya. Itu saya bilang sama mama saya. Lalu teman-teman, tahun 2015 itu satu berkas yang saya nggak bisa isi. Itu dosennya masih ada sekarang, ibu itu bagian penerimaan mahasiswa baru masih ada di kampus kami. Dia masih ingat pasti kejadian ini. Saya tidak bisa mengisi satu berkas yang namanya surat pernyataan sponsor. Berkas-berkas yang lain saya bisa isi. Saya takut mau isi siapa di situ ya, surat pernyataan sponsor. Siapa yang berjanji untuk mensponsori saya? Nggak ada gitu. Nggak ada yang berjanji untuk mensponsori saya selama saya kuliah. Jadi saya masuk waktu ngantar ke ruang penerimaan mahasiswa baru itu, berkas itu saya nggak isi, saya taruh di paling bawah gitu, lalu saya kasih berkas-berkas yang lain paling atas gitu. Saya berharap dibukanya tunggu saya pergi gitu, ternyata langsung dibuka dan saya disuruh tunggu gitu. Ternyata dicek gitu kan, mungkin ada yang kurang, dan ternyata teman-teman itu dibaca terus dibilang, oh ini nggak bisa dikosongkan Fatima, ini harus diisi, ini kita kampus harus tahu siapa yang menjadi sponsor kamu selama kamu kuliah di sini, siapa yang bertanggung jawab gitu. Terus saya agak sedih hati kan, karena waktu kuliah itu memang mama memang bilang mama nggak punya apa-apa gitu, mama nggak punya apa-apa. Jadi itu posisi mama sudah percaya Yesus. Jadi ceritanya tahun 2012 saya bertobat, adik saya yang kecil waktu itu kelas 3 SD, dia juga ikut percaya Yesus. Lalu 2 tahun setelah itu mama saya kembali percaya kepada Yesus. Nah, jadi 2015 itu mama saya posisinya udah percaya Yesus, udah Kristen. Dia hanya penjual dedak gitu, penjual dedak yang makanan ayam itu. Nah, saya nekat mau pergi kuliah gitu. Lalu pas dikasih kembali surat pernyataan sponsor itu saya bingung kan, aduh siapa yang saya mau tulis, tidak ada satu pribadi. Halo, siapa deh? Hai guys, ini pemain musik keyboard gereja.
suka main musik. Lalu saya bingung teman-teman, gimana caranya ya tulis yang itu tadi, satu kertas surat pernyataan sponsor. Saya nangis gitu. Saya ingat saya nangis di pinggir perpustakaan kampus. Saya nangis, saya pikirnya, aduh saya tulis siapa ya? Siapa yang mau bertanggung jawab sama studi saya? Saya sampai ke Jogja aja udah puji Tuhan bisa berangkat sekolah di sini gitu. Tapi saya bingung siapa yang saya tulis namanya. Akhirnya karena memang waktu itu saya berangkat kuliah, tidak ada lembaga satupun, tidak ada organisasi gereja satupun yang berjanji untuk mensponsori kuliah saya, nggak ada. Jadi memang saya nekat untuk pergi. Saya percayanya Tuhan yang cukupkan. Nah, saya nggak tahu ternyata harus ada ngisi-ngisi surat-surat seperti itu. Jadi saya ambillah berkas surat pernyataan sponsor itu, saya di pinggir perpustakaan, saya tulis di situ. Saya tulislah nama, surat pernyataan sponsor, nama, Tuhan Yesus, alamat surga, terus nomor HP saya nggak isi, tanda tangan juga saya nggak berani isi gitu. Ya saya beriman waktu itu Tuhanlah yang akan menjadi sponsor saya selama saya kuliah. Dan saya kasih teman-teman, ternyata itu juga dikasih kembali sama panitianya. Bentar ya, bentar. Masih ada kan lagi satu tadi ya? Habiskah sudah ya? Shalom. Shalom teman-teman, shalom. Saya baru baca. Nah, jadi akhirnya, shalom. Saya nggak masalah. Teman-teman yang komen tentang apapun gitu, saya nggak masalah. Dan juga terbukti bahwa yang tolong saya selama saya studi 8 semester saya studi di Jogja waktu itu, teman-teman itu terbukti bahwa setiap semester, setiap saya mau masuk ruang ujian, kalau ada ujian semester kan harusnya kami di kampus itu harus pegang kartu ujian baru boleh masuk ujian. Kalau nggak pegang nggak boleh. Syarat untuk dapat kartu ujian itu adalah dia harus lunas bayar gitu, salah satunya. Terus juga harus ada poin-poin yang dia dapat di kampus gitu, poin ibadah kapel dan sebagainya. Kalau itu saya terpenuhi gitu. Tapi yang paling susah adalah kalau sudah masalah biaya perkuliahan, saya akui itu gitu. Jadi setiap semester saya itu selalu pergi ke bagian keuangan, selalu tiap semester kasih ini apa namanya, surat permohonan tunda bayar. Setiap saya datang ke bagian adak, bagian keuangan kampus, setiap saya mau kasih surat saya, selalu yang dikasih ke saya itu adalah kartu ujian. Saya selalu kaget gitu tiap semester gitu. Ternyata ada Tuhan yang menolong saya. Saya nggak tahu siapa yang Tuhan pakai untuk membayar studi saya setiap semester gitu. Jadi itulah yang buat saya selalu kagum. Jadi untuk teman-teman yang tadi bilang bahwa saya Kristen karena saya takut miskin, malah selama saya hidup miskin tapi selalu dicukupkan, selalu ditolong Tuhan gitu. Dan puji Tuhan tepat waktu lulusnya gitu, tahun 2015 masuk, 2019 saya sudah wisuda gitu, puji Tuhan teman-teman. Jadi jangan bilang bahwa takut miskin, bahkan saya rela miskin karena ikut Yesus gitu. Nggak apa-apa nggak dapat harta warisan gitu, nggak apa-apa nggak dapat bagian tanah yang udah punya bapak, itu nggak masalah gitu. Meskipun kadang sebagai manusia kita kadang gugup ya, ada nggak ya nanti ke depan gitu. Tapi betul terbukti gitu. Bayangkan selama 8 semester selalu disediakan oleh Tuhan gitu teman-teman. Kalau sekali dua kali mungkin itu kebetulan, tetapi ini setiap semester selalu dinyatakan Tuhan pertolongannya gitu. Jadi saya nggak pernah ragu sama penyediaan Tuhan teman-teman gitu. Untuk yang typo-typonya, typing-typingnya di sini kurang kalian merasa iri dan sebagainya, tapi harus diakui kekristenan itu mengajarkan untuk betul-betul peduli sesama, bahkan bukan hanya sesama tapi juga bagi musuhnya. Iya, amin Kak Kay. Shalom. Shalom. Mana? Coba lihat. Lepas ya. Kenapa mereka? Oh ini nah. Jangan di anu lah, taruh di situ aja. Biar ndak anu deh, ndak kalian susah. Nah malam hari ini teman-teman, mari naik lagi ke. Kasih lagi. Iya kakak punya. Oke itu kemarin Kak Nur. Taruh aja di sana. Jadi teman-teman, ada lagi yang masih belum dibuat ya, kakak mau pinjam Mbak? Dia nggak tahu ukuran ini segimana tadi. Habis sudah. Kasih tahu dulu ukurannya. Sapa dulu nih ada. Ya amin, makasih, shalom. Segitu ya. Nih lihat dulu nih, teman-teman disapa, sapa boy. Sapa boy. Janganlah dimakan, itu anjing saya.
lagi nih ya teman-teman yang bahas. Shalom, shalom, selamat malam. Iya, lagi buat dekorasi sama anak-anak muda sambil menjawab beberapa pertanyaan. Iya, namanya Boy, nama anjing saya Boy. Alah Bang Arjai, sama ajanya kita. Kamu juga bisa makan kok. Kamu juga bisa makan, gitu. Ya makasih Brohan. Sini ya tadi dek ya. Dek ulang lagi deh. Ya, ini mereka lagi latihan. Kami, dia bangkit bagi kami semua. Mana? Shalom, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Ini 5 bersaudara nih. Di mana Ruti? Oh, ini Bu Ruti. Aser nih Bu Ruti kah? Iya, janganlah, jangan. Ya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Enggak. Boy pemalas. Shalom, shalom. Boy pemalas. Nah, ini teman-teman pembahasan yang menarik ya. Jadi gini, kenapa kami orang Kristen di dalam gereja itu kami boleh bertepuk tangan, kami bisa bersorak-sorai, melompat-lompat bahagia, sukacita dalam ibadah kami, karena kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus, merayakan kebaikan Tuhan gitu. Dan menggunakan apapun alat musik bisa dipakai untuk memuji Tuhan gitu. Nggak ada yang diharamkan. Alat musik yang berbunyi, yang bisa dilantunkan melodinya dengan indah, dipakai untuk memuji Tuhan gitu. Dia itu atas segala raja. Oke, lanjut apa? Sini ya. Shalom, selamat malam. Iya betul. Halo, makasih. Betul, makasih teman-teman yang udah tap-tap layarnya, makasih yang udah kasih gift, terima kasih. Oh, bukan, saya bukan Pentakosta. Nah ini nih, masuk. Shalom, Hasan Nurdin ya. Di dalam ajaran kami tidak ada yang namanya tipu-tipu. Apa yang harus saya tipukan? Sang penebus atas segala raja. Shalom teman-teman, saya minta maaf kalau ada yang tanya ini di mana. Intinya kita sama-sama di Indonesia. Ya, saya minta maaf tidak kasih tahu lebih tepatnya di mana, di pulau apa, provinsi apa, gitu. Intinya kita sama-sama di Indonesia teman-teman. Dan saya pelayanan di gereja, di sebuah gereja, gitu. Jadi apa namanya? Ya teman-teman, bukan tidak ingin menjawab, tetapi saya rasa banyak yang lain yang ini apa namanya yang lain yang penasaran di mana saya dan sebagainya gitu ya teman-teman ya, karena kan kita live, yang penting kan teman-teman bisa mendengar, kita bisa sharing ya, soalnya banyak yang kepanasan di sini. Banyak yang kepanasan di sini. Kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Ini Hasan Nurdin ini ya, ini naiklah ke sini. Lah, inilah teman-teman, beraninya nih menipu, masa dibilang pinjam uang ini bayar hutangmu. Inilah teman-teman, ya. Kalau pengajarannya boleh berbohong dalam 3 perkara gitu ya. Kapan saya pinjam uang orang dan saya tidak kembalikan? Gitu. Dan saya tidak kenal dia. Biasalah cari panggung di sini ya teman-teman ya. Biasalah itu, dilihatnya kan, rame nih akunnya, gitu. Kesempatan ini untuk menjatuhkan. Nah, ini kan mereka lah ini. Saya menipu apa yang saya perlu bohongi, apa yang perlu saya tipu. Kak Brohan, nama saya Ruth Fatimah. Oh ya, nanti kami nyanyi ya. Nanti nyanyi. Ini ada pemain gitar di samping saya juga. Nanti saya nyanyi. Nih ada yang main gitar. Kalau saya yang main gitar, lama cari kuncinya. Bingung mana kuncinya. Gitu teman-teman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Oh, kenapa Rina turun kan? Oh. Shalom. Iya, karena pada
pada waktu itu sebenarnya ada di dalam perjanjian lama orang menggunakan kayak Daud ya, dia pakai kecapi untuk memuji Tuhan gitu. Jadi sebenarnya zaman sekarang sudah ada gitar yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Iya, makasih Kak Isan. Oh iya Kak, sinyal saya ya. Teman-teman yang masih stay bergabung malam hari ini jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, untuk Indonesia bagian barat berarti jam 9 malam hari ini, untuk bagian timur berarti jam 11 akan live bersama Murtadin. Jadi puji Tuhan, tiap hari selalu ada jiwa yang datang kepada Yesus. Jadi yang belum follow silakan follow teman-teman. Shalom, shalom Debbie, shalom. Iya, shalom, shalom. Iya, betul, betul. Nah ini yang jadi sama dengan manusia. Ya, makasih untuk 79 orang yang masih stay di room ini ya. Semoga kalian tidak tidak bosan-bosan berada di room ini. Sepertinya teman-teman dari sebelah nih yang selalu semangat untuk menanyakan gitu ya. Tapi terima kasih teman-teman. Naik ke room saya itu selalu komen bilang ganti namanya, nggak terima kami gitu. Padahal kan ya ini nama saya, pemberian dari bapak saya gitu. Jadi melalui nama ini juga saya sering kali memberitakan Injil. Ya, makasih ya Kak Isan ya. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung, Irma, oh nama saya Fatima. Jadi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Fatima Nasir. Saya suku Bugis, Bapak Dayak, Mama Dayak, cuman terlahir Muslim gitu. Karena dari muda Mama telah tinggalkan imannya, tinggalkan Yesus. Bapak orang Makassar, Bone. Makasih Kak Nana, makasih. Lalu apa namanya, ntar ya teman-teman ya. Saya harusnya nih nggak usah bahasa ini nih kayaknya. Jangan, saya lihat komentar orang. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung ya, saya tadi sudah sharing-sharing sedikit gitu dalam perjalanan iman saya. Jadi untuk teman-teman yang ada waktu malam ini, kita akan live bareng jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, jam 9 waktu Indonesia bagian barat, jam 11 bagi Indonesia bagian timur. Bersama Murtadin. Loh, Dek, gunting kakak diambil. Jadi banyak orang dulu waktu saya pertama kali masuk Kristen dan saya pulang kampung. Jadi di kampung saya itu juga ya Muslim gitu kan. Muslim di bagian kiri, selalu di sebelah kanan tuh kampungnya yang Kristen. Gitu saya sempat di stopkan gitu waktu saya masih SMA tuh. Waktu pertama kali masuk Kristen lalu dibilang gini, "Fatimah, kau masuk Kristen ya sekarang ya? Kau makan babi ya sekarang ya?" Gitu. Maksud saya kenapa sih bagian yang enggak penting dan hal yang hal yang privasi, keputusan orang untuk percaya kepada Yesus ditanyakan seperti itu, teman-teman. Lalu dulu awal saya percaya sama Yesus, saya juga nggak berani pulang kampung gitu, karena kakak saya, mama saya marah, kecewa gitu kan. Kenapa? Mungkin ya maklum lah ya gitu, mungkin mereka juga kecewa lalu malu gitu. Tetapi saya selalu berdoa bagi keluarga saya. Saya selalu sharingkan, saya berdoa kepada keluarga saya, mama, adik dan kakak saya. Itu melalui foto yang ada di HP saya waktu itu. Karena sebelum bapak meninggal, sempat kami itu foto di studio. Jadi melalui foto itulah saya berdoa, Tuhan, saya rindu mama, adik dan kakak saya juga menerima Engkau sebagai juru selamat gitu. Ternyata Tuhan jawab doa saya cepat gitu. 1 tahun setelah itu adik saya Harry, kenapa saya sebut adik saya, menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu setelah itu 2 tahun setelah itu mama menerima Yesus juga sebagai juru selamat. Jadi puji Tuhan. Ya, halo Kak Arek Surabaya, Kak Remus, Adolf, shalom, shalom. Ya, makasih Kak Carlos, makasih. Shalom teman-teman. Halo Kak Melati. Iya, makin panas mereka dari tadi. Apalagi nanti malam ada yang kesaksian lagi dari Murtadin yang sekarang bahkan keluarganya masih ustadz gitu. Tapi dia berani untuk ambil keputusan percaya Yesus. Tapi malam hari ini dia masih pelayanan, jadi jam 10 malam. Jam 10 malam teman-teman yang belum follow silakan di follow. Supaya nanti pas waktunya. Iya, adik saya udah percaya Yesus, sekarang dia sudah bekerja. Dia sekarang bekerja, sudah dulu waktu dia ini SD. Saya nggak
nggak bawa agama saya yang sebelumnya. Kalau yang perhatikan dari tadi itu yang menonton lah, yang berkomentar lah, yang selalu kepanasan dengan kepercayaan saya yang sekarang gitu. Saya tidak pernah di luar membahas itu. Saya hanya sharing pengalaman perjalanan saya. Gitu teman-teman. Amin, makasih. Shalom, shalom. Iya, nah ini orang-orang yang ya bagus yang kayak gini ya. Jadi betul. Ya menghargai setiap keputusan setiap orang. Ih, dari tadi siapa yang bertanya? Itulah teman-teman. Ya tapi intinya adalah pengalaman saya bersyukur sekarang setelah saya jadi Kristen, saya percaya kepada Yesus. Saya merasa hidup saya penuh dengan kasih Tuhan. Dulu saya itu takut sekali kalau yang namanya mati. Saya pikirnya aduh masuk surga nggak saya ya. Aduh dulu saya pusing berdoa untuk bapak saya gitu. Tapi sekarang saya bersyukur karena jaminan kepastian yang Tuhan beri. Jadi saya nggak perlu lagi berdoa bagi bapak saya. Dan saya juga percaya kalaupun saya nanti meninggal, Tuhan panggil untuk pulang, berada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Iya itulah teman-teman, mereka itu bisa bahas agama orang, tapi kalau orang bahas agama mereka kepanasan. Di akun saya ini, saya tidak akan banyak membahas agama-agama kalian. Tapi kalau kalian mau bahas, mau debat, mau mempertanggungjawabkan iman kalian, naiklah ke akunnya Edis TV. Di sana kan dengan terang, dengan jelas dibahas gitu. Ya. Itulah. Ya, sapa dulu untuk 105 penonton. Kayaknya ada tadi mereka. Halo. Ini adik saya nih. Lagi buat kita untuk peserta. Ya, ini anak pemuda di gereja. Ini. Screenshot. Iya, terus sering screenshot ya. Shalom, shalom. Duh. Oke, sampai lah. Berapa menit sudah kita live nih? Oh, udah 1 jam. Udah 2,5 ribu. Baru udah 1 jam setengah. Shalom, salam juga Kak Jerry. Shalom, selamat malam. Oke, pendek kan. Shalom teman-teman, shalom. Kak Esroni Master, shalom. Shalom Onel Mendrova. Ntar lagi kita mau screenshot dulu. Udah gini. Hah? Kalau dia sambil hitam. Aduh, ketahuan soalnya ada tulisan bannernya nanti. Iya. Bisa nggak tuh di luar aja? Iya kan? Nggak bisa kak di luar. Nggak bisa di luar. Nggak bisa. Banyak kan khusus untuk itu kan ditutup. Aduh, muncul tahu. Dilakban. Dia tadi beli berapa dus deh? Aku juga kak. Oh, Ayo lah kak. apa itu? Live. Live. Kalau Natal. Jangan nanti kalau Natal kan oh my god. Kelihatan dengan jelas. Itu gereja guys. Oh mereka nggak tahu ada Pak Iwan di sini kan, orang-orang keras kan nih. Ada pertentangan nggak sama orang tua keluarga? Oh ada dulu. Pertama sama mama ya, karena mama pasti kecewa lah. Saya masuk Kristen, kecewa juga kakak saya juga marah gitu. Bahkan kakak saya bilang kalau kamu pulang kampung gitu ya, kamu dapat parang depan rumah gitu. Kakak saya tuh ngeri karena laki-laki ya. Saya takut sama kakak saya. Jadi betul selama awal-awal saya masuk Kristen itu saya nggak berani pulang kampung gitu. Mama saya itu marah karena gini, bapak itu saya tadi sudah sharingkan ini. Bapak itu anak pertama dari 7 bersaudara, lama merantau di Kalimantan. Jadi lalu bapak itu ada bagian dari nenek, bagian tanah gitu. Nah, tetapi saya kan anak pertama dari sama adik saya. Ini dari nih memang. Lalu teman-teman, mama itu kecewa karena saya masuk Kristen, jadi keluarga om tante yang ada di Sulawesi bilang kamu udah nggak berhak dapat warisan, dapat tanah punya bapakmu gitu. Gitu teman-teman. Karena kan lumayan ya gitu bagian itu, kalau mungkin seandainya dijual itu mungkin bisa untuk lanjut studi, bisa untuk biaya hidup gitu. Tapi ya puji Tuhannya mama saya juga terima Yesus gitu sebagai juru selamat. Nih ngobrol dulu sama adik-adik saya ya. Dek tolong jangan kan. Yang lain lah sharing apa. Hai guys. Jangan tempat. Ya. Apa. Bentar ya. Loging ke kita. Iya.
Kita jelaskan aja sifat Allah itu kasih, karakter Allah itu kasih. Waktu tahun lalu Kak Nur yang khotbah gitu waktu itu. Nah, jadi kalau apa namanya, pengalaman dalam mengiring atau berjalan bersama dengan Tuhan dalam pertumbuhan iman, waktu itu hal yang paling berkesan itu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan waktu itu kan karena posisinya karena Bapak udah meninggal, jadi itulah titik baliknya gitu, sehingga waktu itu keluarga menolak, terus itu juga yang paling saya ingat karena orang tua marah ya, mama marah, kakak marah gitu, mungkin karena malu gitu ya, malu, terus dibicarain di kampung mungkin karena ini sudah anak perempuan satu-satunya, terus pergi lagi masuk Kristen, tinggalkan agamanya, nggak kasihan sama bapaknya yang udah meninggal, siapa yang doain, mungkin orang berpikir seperti itu. Tapi saya berani untuk memilih jalan untuk mengambil keputusan untuk ikut Yesus gitu. Nah, jadi hal sebenarnya beberapa, tapi ini yang teringat di pikiran saya waktu itu, saat kan bapak itu anak pertama dari 7 bersaudara gitu. Jadi dari 7 bersaudara itu bapak merantau lalu ketemu dengan mama, menikah, dan bapak itu jarang pulang gitu karena tidak ada uang gitu. Lalu karena bapak jarang pulang, intinya ada nenek dan kakek yang di Sulawesi, di Makassar, di Bone itu ada bagian tanah untuk bapak gitu. Tapi karena saya sudah masuk Kristen, meninggalkan agama saya yang sebelumnya, sehingga om dan tante saya bilang saya sudah nggak berhak untuk dapat bagian itu gitu. Padahal kalau itu seandainya saya tetap Muslim gitu, baru mereka mau kasih ke saya gitu. Tapi karena saya sudah tinggalkan agama saya, jadi nggak bisa. Nah, jadi itulah waktu itu penyebab konflik gitu, yang buat orang tua marah gitu. Kenapa kamu pergi masuk Kristen, akhirnya kamu nggak dapat bagian itu? Padahal kalau tadi kamu masih bisa, masih Islam, kamu masih bisa dapat bagian itu, bisa untuk kamu sekolah gitu. Ya ada sedikit ketakutan sebenarnya gitu. Oh ya betul juga ya, gimana nanti kalau ke depannya gitu. Tapi saya ingat lagi gitu bahwa ya Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang menarik saya, dan saya percaya bahwa semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Dan benar gitu, dalam perjalanan iman sekalipun harus berjuang, berdarah-darah, terseok juga gitu, tetapi tidak dibiarkan oleh Tuhan. Hingga sampai sekarang ini Kak Nur bisa diperlengkapi di sekolah teologi dan melayani Tuhan sampai hari ini gitu Kak Nur. Ya, begitu ya teman-teman, sangat memberkati tentunya. Karena kenapa saya tanyakan pengalaman-pengalaman pahit gitu ya? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ikut Kristen itu demi harta, ikut Kristen itu demi kekayaan dan lain sebagainya. Banyak orang yang mempertanyakan demikian. Tetapi jujur bahwa kami tentunya memilih Kristus itu bukan karena sesuatu yang menyenangkan untuk yang ada di dalam dunia, itu teman-teman ya. Saya yakin dan percaya setiap kita merindukan akan kehidupan yang kekal, merindukan akan surga di dalam setiap kehidupan kita. Begitu ya teman-teman ya. Tetapi untuk kita pergi ke sana, harusnya kita mengenal siapa seseorang yang bisa membawa ke sana. Karena kita manusia yang terbatas tidak mungkin memahami Allah yang tidak terbatas. Ya. Maka dari itu saya menemukan jaminan kepastian akan kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya kembali ayat pertobatan kami itu sama itu ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dibilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jika teman-teman rindu untuk menerima kehidupan yang kekal, itu jalannya cuma satu. Banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju sorga itu hanya satu. Begitu kira-kira. Tepuk tangan dulu guys. Thank you buat teman-teman. Abang Fendi masuk juga ya, Abang Fendi Israel. Itu juga salah satu murtadin Aceh ya teman-teman. Mantap. Ya, ini saya baca-baca komentar nih Kak Nur, ada yang bilang, oh mukanya udah dari lahir udah Kristen gitu ya, mereka udah sebar-sebar fitnah gitu. Ya intinya kita. Ya memang begitulah ya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, terang itu nampak di dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Dulunya ketika saya belum mengenal Kristus, kebencian terhadap orang-orang Kristen itu muncul gitu ya. Makanya wajah saya agak seram dulu mungkin ya. Kak Ima mungkin juga begitu ya. Madesu. Tetapi ketika saya menjadi pengikut Kristus, ada kasih yang terpancar di dalam diri saya, dan saya tidak membenci siapapun, termasuk orang-orang yang menghujat kekristenan. Itu no problem buat saya, karena Tuhan kita itu tidak perlu dibela, karena Dia Maha Kuasa begitu. Tugas kita hanya memberitakan, menunjukkan kasih seperti apa yang telah Yesus nyatakan bagi setiap kita. Begitu. Tepuk tangan host ya. Ini Kak Vera. Benar ya.
Iya, teman-teman. Kita sambil jawab ini ya Kak Ima ya, sambil Iya, jawab yang perlu kita jawab. Kalau ngotot-ngototan, wah itu sudah biarkan saja. Gitu. Makanya teman-teman, kalau ada yang orang berkata Tuhan itu kok mati, gitu, katanya Maha Kuasa. Ini juga menarik menjadi pembahasan kita ya teman-teman ya. Makanya kita bersyukur kalau kita melihat dalam iman kekristenan itu jangan hanya berhenti di kematian Yesus, gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat secara utuh, ya kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup dalam iman kekristenan. Begitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita melihat dari kelahiran Yesus, dari kematian Yesus, dari kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga, itu disaksikan oleh banyak orang. Begitu teman-teman. Saksi matanya banyak, jadi tidak perlu diragukan. Bahkan di luar pengikut Kristus pun mengakui akan hal itu. Makanya kita percaya fakta sejarah mencatat juga hal yang demikian, dan itu sinkron apa yang kita imani di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus bukan hanya mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan juga naik ke surga. Itu disaksikan oleh banyak orang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya. Makanya teman-teman berbeda ya, berbeda kita melihat. Makanya kadang saya nih berpikir agak lucu ya, orang lebih percaya kepada yang bukan fakta daripada fakta. Orang lebih suka cerita yang tidak masuk akal daripada yang masuk akal. Orang lebih suka cerita-cerita yang tanpa bukti daripada saksi matanya jelas. Seperti contoh begini ya teman-teman ya. Kalau kita melihat sudah sangat jelas, bukti sejarah juga sudah memberikan kesaksian juga bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, bukan diserupakan gitu teman-teman ya. Bukan diserupakan seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang. Seperti itulah kira-kira. Makanya kita yakin dan percaya bahwa Alkitab tidak perlu disangsikan, karena fakta sejarah juga mendukung apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab. Tepuk tangan dulu ya bagi Tuhan Yesus. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, iya, terima kasih Kak Nuryani. Kayaknya banyak juga yang kenal kita di sini ya, untuk teman-teman yang komen. Ini bilang Bang lagi, Kak bilang bertobatlah kembali jadi Muslim sebelum masuk neraka katanya. Ini menarik ya teman-teman ya, kasih tahu nggak gitu ya. Kita santai aja ya, karena hari ini kita nggak mau ngotot-ngototan, tetapi kita bukan pakai otot tetapi pakai otak gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai otak ya mantap gitu kan ya. Bagi saya itu adalah yang terpenting dalam kehidupan ini, itu adalah jaminan kepastian akan keselamatan. Begitu ya. Jadi yang terpenting bagi saya itu ada jaminan kepastian akan hidup yang kekal. Makanya saya bersyukur dalam iman kekristenan, Yesus menjamin akan keselamatan saya, itu teman-teman. Makanya bagaimana mungkin saya mau meninggalkan iman percaya saya terhadap Yesus Kristus kalau di luar kekristenan tidak menjamin akan hal itu. Tetapi mudah-mudahan Anda masuk surga. Kalau mudah-mudahan untuk apa gitu. Jadi begitu teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman juga merindukan yang namanya keselamatan itu. Makanya di dalam Yesus ada jaminan kepastian akan hidup kekal. Kalau yang nggak ada jaminan, mudah-mudahan ya silahkan gitu. Itu urusan Anda, begitu ya teman-teman. Begitulah kira-kira Kak Imah ya. Iya benar, karena kalau sesuatu yang nggak pasti itu hidup kita jadi nggak tenang gitu loh. Kita jadi kayak takut gitu, takut mati, belum siap gitu, karena nggak pasti gitu. Tapi kalau kita orang Kristen ya, kalau kita masih diberi hidup sampai hari ini, berarti kita menjalaninya dengan sukacita, dengan percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dan kalaupun seandainya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mati hari ini, ya kita juga bersukacita gitu, karena kita udah punya kepastian keselamatan itu. Ya kan, Kak Nur? Betul. Ya, begitulah. Makanya kalau kita gini ya, kalau kita pingin ke surga, berarti kita harus tahu dulu orang yang ngajak kita itu pernah ke sana. Itu yang pasti ya. Makanya di dalam Alkitab ya, teman-teman kalau baca, Yesus pernah ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Gitu ya teman-teman ya. Yesus pernah ke surga, dia tahu bagaimana surga. Maka dari itu, dia menyediakan tempat bagi kita dan dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ibaratkan begini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu, misalkan mau ke Amerika, tetapi ngajak orang yang tidak pernah ke sana, yang pasti adalah akan tersesat di jalan, begitu ya teman-teman.
Itu sudah pasti. Karena apa? Karena kita ke Amerika tetapi tidak ada ngajak orang yang tidak pernah ke sana. Makanya di dalam iman kekristenan, Yesus yang sudah pernah ke sana, dia berjanji bagi setiap kita. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau kepada hidup yang kekal itu kalau tidak melalui Yesus Kristus." Itu jaminan, bro. Jadi begitulah teman-teman. Makanya kalau ada orang yang nyuruh saya bertobatlah, kembali, orang saya kembali, jaminannya nggak ada. Gimana saya bisa kembali? Gitu loh teman-teman. Seperti itulah kira-kira ya. Makanya kalau kita ditawarin, oh, kamu tak tawarin ini ya, mudah-mudahan kamu selamat. Wah, kira-kira teman-teman mau nggak datang ke situ? Iya kan, selama ini kan benar kan, selama ini Kak kita tuh mencari jalan gitu kan, di kepercayaan kita yang sebelumnya kita mencari jalan. Jadi di kepercayaan kita yang sekarang kita sudah menemukan jalan itu. Jalannya hanya di dalam dan melalui Yesus gitu. Mantap. Makanya teman-teman boleh buka Alkitabnya ya di Yohanes 3 ayat yang ke-13 ya teman-teman ya. Ya, saya mengajak kita juga untuk baca ya teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 13. Boleh teman-teman simak ya bagian ini. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia atau Yesus Kristus ya, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yaitu adalah Yesus Kristus namanya. Begitu teman-teman ya. Boleh juga ya dilihat di situ ya, Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ke-13 itu ya teman-teman ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia teman-teman? Anak manusia adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Mantap jiwa. Begitulah kira-kira. Kameranya juga bisa balik. Gimana ini? Oh bisa. Iya. Bisa, sorry. Aku pikir nggak bisa balik ke sana ya. Memang kita nggak bisa balik kan ya. Nggak bisa balik kameranya tuh ya. Ya, ntar ya. Iya, sampai bingung udah mau ngomong apa ya harus ya. Gitu lah. Sorry ya. Aku distract. Bentar. Ya teman-teman yang baru bergabung, yang belum follow Kak Nur atau yang belum follow akun Fatimah Nasir, bisa di follow supaya saat kami live atau berbagi sharing kebenaran, teman-teman tidak terlewatkan atas kebenaran firman Tuhan yang dibagikan di akun Kak Nur maupun di akun Fatimah. Ya teman-teman yang komentar di di kolom komentar, jangan kepanasan ya, yang dari sebelah gitu. Ya ini masih tanya-tanya si Lisa. Ya, ada satu yang menarik nih Kak Imah ya, yang kayaknya perlu kita bahas. Apa ya? Anak manusia kenapa jadi Tuhan? Nah, ini pemahaman yang keliru sebenarnya ya teman-teman. Boleh tertawa dulu ya. Oh ya, kasih ketawa dulu. Ya, anak manusia kok jadi Tuhan? Sebenarnya kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 nih teman-teman, bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang benar ya. Makanya pemahamannya jangan keliru dulu. Buat saya karena Allah itu maha kuasa, Dia mau jadi apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya ya bisa gitu. Apalagi cuma jadi manusia, itu adalah sesuatu yang kecil bagi Tuhan gitu teman-teman. Pertanyaan saya adalah, jika Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu yang perlu dipertanyakan ketuhanannya bro ya, gitu ya. Itulah dia. Begitulah kira-kira Kak Imah ya. Ya, saya dari tadi ketawa baca komentar. Nah, kayak gini nih. Ada lagi nih komentarnya. Berarti bisa jadi iblis atau jadi setan. Ini asik nih teman-teman. Kayaknya saya sering bahas bagian ini ya, makanya saya tertawa ya kalau dengar kata-kata ini. Berarti bisa jadi iblis, berarti bisa jadi ini. Gini ya teman-teman ya. Menjawab pertanyaan ini, gini ya. Menjawab pertanyaan ini kita harus berawal dari siapa kita dan siapa Tuhan, gitu ya. Manusia itu terbatas. Bagaimana mungkin memahami Allah yang tidak terbatas? Manusia itu berdosa. Bagaimana mungkin memahami Allah yang tidak berdosa, gitu ya. Makanya teman-teman, ketika kita memahami Allah, kita tahu tentang Dia sejauh Allah menyatakan diri bagi setiap kita. Alkitab mencatat bahwa Allah menyatakan dirinya
melalui manusia, ya sudah. Itu teman-teman. Makanya jangan kita sampai lebih Tuhan daripada Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa jadi iblis. Tuhan tidak menyatakan hal yang demikian. Begitulah kira-kira teman-teman. Bertangan dulu bagi Tuhan. Jadi seperti itu. Saya rasa pengikut Kristus mengerti ya tentang hal ini. Boleh katakan amin dong yang ngerti ya. Kalau yang nggak ngerti ya biarkan itu urusan Tuhan ya. Iya, Ya, betul. karena Agak tugas susah. kita Kak Imah ya, tugas kita ini kan hanya memberitakan kabar baik. Itu banyak yang bilang amin ya, gitu ya. Puji Tuhan. Berarti memang banyak yang mengerti gitu loh. Banyak orang yang sudah pikirannya itu dibukakan oleh Tuhan. Intinya tuh bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa memahami Allah yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa. Bagaimana mungkin manusia memahami Allah sedangkan manusia ini terbatas dan Allah itu tidak terbatas. Makanya kita tahu tentang Allah sejauh mana dia menyatakan dirinya bagi kita. Alkitab mencatat apa tadi? Firman itu telah menjadi manusia. Begitu ya teman-teman ya. Kalau Tuhan itu jadi manusia, perkara kecil bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan udah jadi manusia, gak dicatat yang lain di dalam Alkitab, ya kita beriman dong apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan gak jadi batu kok di dalam Alkitab, ya nggak ada. Tuhan jadi iblis, apalagi itu nggak ada. Makanya kita tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah, sejauh mana dia menyatakan dirinya bagi setiap kita. Begitulah, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Mantap ya. Jadi saya hanya bagian apa di sini ya? Membaca-baca komentar. Hidup gitu ya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang nanya gitu kan, Bu Gembala, saya sudah menikah atau sudah ada pasangan. Nah, inilah yang di sebelah ya. Kasih tunjuk dulu cincinnya, Kak. Mana cincinnya? Oh gitu ya, kita dua lah sama-sama ya. Kok bisa ya? Kok bisa sama? Ya gitu teman-teman ya. Iklan sebentar. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, shalom, selamat malam. Dan untuk teman-teman yang belum tap layarnya atau yang belum follow Kak Nur atau belum follow Fatimah Nasir, bisa di follow supaya saat firman Tuhan dibagikan di akun ini teman-teman tidak terlewatkan. Ya. Ya, dan Kak Nur juga ini berapologet di TikTok, di mana Kak? Di YouTube gitu ya, di YouTube gitu. Jadi teman-teman bisa juga menyaksikan gitu di YouTube-nya Kak Nur, namanya Noir Blessed ya. Gitu teman-teman. Ya betul ya, teman-teman kadang ada yang komen jadi iri mereka. Iya Kak, kok saya nggak liatin di sini. Ya kadang gitulah ya, kadang manusia ini agak lucu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang agak lucu? Karena begini teman-teman, manusia itu lebih percaya kepada sesuatu yang tidak ada buktinya gitu. Makanya saya sering menjawab di akun YouTube saya ya teman-teman ya, akun Noir Blessed. Di situ saya sering menjawab bagaimana mungkin Yesus disalibkan, itu kata mereka. Yang betul itu diserupakan. Lalu ketika ditanya ya teman-teman ya, buktinya mana kalau Yesus tidak disalibkan? Buktinya adalah tidak ada bukti ya. Itu kan aneh ya teman-teman ya. Ketawa dulu boleh ya. Kadang agak lain manusia. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube ya, kalau teman-teman lihat di YouTube, saya pernah bahas karena dari sana ya, dari seberang kaum buta konteks ini ya, kaum buta konteks itu juga mempertanyakan tentang yang menurut saya aneh sih pertanyaannya, dan logika berpikirnya itu kayak terbalik itu ya teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. makanya teman-teman, mereka bertanya begini, percaya nggak? Itu menarik ya, percaya nggak kalau ada malaikat digantung terus digebukin? Nggak percaya kan? Enggak, katanya mereka ya. Habis itu disambungkan ke Yesus Kristus. Percaya nggak Yesus disalib sampai mati di atas kayu salib? Nggak percaya kan? Enggak, katanya. Padahal teman-teman, kalau kita melihat bukti sejarah, Alkitab juga membuktikan, fakta sejarah juga membuktikan, bahkan di luar pengikut Kristus juga membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Itu teman-teman ya. Makanya kadang agak lain ya teman-teman ya pemahaman mereka ini ya. Makanya saya buat logika tandingan ya teman-teman ya. Saya buat logika tandingannya begini. Misalkan kalian percaya nggak gitu ya, buat logika berpikirnya begini. Kalian percaya nggak ada orang yang masuk di salah satu gua di Gunung Bromo gitu ya misalnya. Misalkan ya ini ya. Ada seseorang yang masuk di salah satu gua di Gunung Bromo, kemudian dia keluar bawa buku gitu tebal gitu, bawa buku, ini firman Tuhan, tapi saksi matanya nggak ada gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman percaya?
Makanya kadang itulah ya, manusia itu terbalik gitu ya, pikirannya terbalik, yang tidak ada logikanya, lalu itu yang dipercaya. Lalu misalkan lagi begini, ada orang yang mengaku dirinya muncul di hadapan teman-teman ya, misalkan ya, ada orang yang muncul di hadapan teman-teman bawa pedang gitu. Kemudian dia berkata sama teman-teman, "Weh bro, aku habis belah planet Mars." Gitu. Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau nggak ada saksi matanya gitu? Teman-teman bisa menyimpulkan itu ya, percaya nggak tuh kalau ada seperti itu? Itulah teman-teman ya. Misalkan ada lagi, ada yang bilang hayalan. Memang seperti itulah, kadang manusia ini terbalik pemikirannya. Misalkan satu lagi ya, saya sudah sebut di YouTube saya itu juga ya. Satu lagi ya, saya buat logikanya begini. Ada orang gitu ya, ada orang, lalu kemudian orang itu datang di hadapan teman-teman, dia berkata, "Weh bro, aku habis naik unicorn," gitu ya. Jalan berkilo-kilometer, puluhan ribu meter naik unicorn, cuma semalaman gitu. Tetapi teman-teman ditanya saksi matanya ada nggak? Nggak ada. Apakah teman-teman percaya yang tidak ada saksi matanya gitu ya? Boleh dijawab ya. Seperti itulah kira-kira ya. Kalau kita mengimani sesuatu itu harus berdasarkan fakta dan realita. Supaya apa? Supaya apa yang kita imani itu layak untuk kita percaya. Begitulah, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Saya lucu dari tadi udah baca satu komentar, nama akunnya Pendeta Lemon. Dia dari tadi minta naik Kak Nur, tapi karena kita nak naik-naikin dia, jadi akhirnya dia kepanasan di bawah, dia udah maki-maki di bawah. Ternyata dia dari sebelah. Makanya lah itulah ya. Terkadang disitulah kita merasa sedih ya teman-teman ya. Makanya saya bersyukur ya teman-teman. Saya bersyukur, saya dan Kak Ima ini bersyukur ya. Ketika kami menjadi pengikut Kristus, hati kami yang diubahkan. Makanya dibilang di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu ya teman-teman ya. Itu menarik teman-teman. Waktu saya belum percaya Yesus, wajar kalau saya sering menghujat, tidak ada kasih terhadap orang-orang yang di luar kepercayaan saya. Tetapi teman-teman, ketika saya menjadi pengikut Kristus, yang lama itu sudah berlalu. Itu saya bersyukur banget. Yang lama itu udah berlalu ketika saya tinggal di dalam Yesus. Artinya apa? Ketika ada orang menghujat, silahkan, kita tetap mengasihi. Karena apa yang diperintahkan Yesus, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya. Makanya begitulah teman-teman. Jangan pernah kita menyesal menjadi pengikut Kristus. Karena kita belajar untuk mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena Yesus telah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu. Mantap, silakan Kak Karima. Iya, saya sudah merasa ini bagus sudah nih Kak Nur, jadi saya tukang baca komentar. Ya bagus ya, jadi saya sangat terbantu malam ini. Biasanya kan kalau komentarnya panas-panas tuh kadang tanpa ini juga saya jadinya ngeblank sudah, karena baca komentarnya tuh kadang lucu-lucu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan klasik yang dari mereka ini, dan mereka hal-hal yang sederhana aja mereka nggak nyampe untuk dibahas ke sana, mau pergi bahas Tritunggal gitu. Hal-hal yang sederhana aja mereka nggak nyampe gitu, makanya saya kadang ketawa gitu kan. Ya, memang seperti itulah ya teman-teman. Makanya kita bersyukur di dalam iman kekristenan, kita bersyukur bahwa belajar untuk menjadi seperti Yesus gitu ya. Dia yang menunjukkan kasih terlebih dahulu. Dia telah rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Makanya ditulis di dalam Alkitab, tidak ada seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya selain daripada Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ada yang bilang bahas surah sapi betina, nggak masuk akal. Makanya jangan membahas sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya teman-teman ya. Bahaslah sesuatu yang apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab dan fakta sejarah mendukung akan kebenaran itu. Itu yang perlu kita percaya. Tepuk tangan dulu ya teman-teman ya.
Silakan Kakak Ima. Ya, mantap. Iya, ini saya ada baca-baca komentar. Makasih. Kemarin kan memang sempat nih naik di mana akunnya Risa Dayak gitu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa mereka kalau udah nggak bisa jawab ya mereka kepanasan gitu. Kalau kita nggak dibisukan, kita diturunkan, lalu akhirnya kita diblokir gitu, gitu teman-teman. Tapi udahlah, kan kita nggak ada menyimpan dendam di hati gitu. Semuanya sesama manusia dikasihi, saling mengasihi gitu. Oke? Ya, betul. Begitulah ya teman-teman, makanya tetap setia menjadi pengikut Kristus. Itulah teman-teman. Yang belum, jikalau Tuhan mengetuk pintu saudara, jangan keraskan hatimu. Terimalah Dia untuk masuk di dalam hatimu dan memerintah di dalam hidupmu, supaya Anda dituntun oleh Tuhan ke jalan keselamatan yang telah ditunjukkan kepada setiap kita, bukan mudah-mudahan. Itu teman-teman ya. Tepuk tangan dulu bagi teman-teman. Ya, shalom Papua. Wih, ada teman saya Kak Ruth ya, shalom Papua. Gitu. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan Kak Nur untuk sebelum kita mengakhiri live kita malam hari ini, karena untuk Indonesia bagian timur udah jam berapa, 1:30, Indonesia bagian tengah 11:30, Indonesia bagian barat yang masih 10:30. Iya ya, gak terasa ya kita ngobrol-ngobrol sampai 11:30. Sehat-sehat ya Kak Ruth sama Kak siapa tadi suaminya Kak, lupa sudah saya. Semoga sehat-sehat teman-teman semua yang menyaksikan, yang menonton. Oh Kak Set, Iya. Kak Set ingat sudah. Ada WIB masih jam 10. Iya, yang dari Papua udah 12:30 nih, ada teman-teman dari Papua. Ya luar biasa. Jadi Mantap, Stevie udah mantap. live. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi Kak Nur? Closing statement, kata-kata hari ini, kalau kata anak-anak Gen Z. Kasih kata-kata hari ini. Gantian lah kita ya, habis saya Kak Imah dulu ya. Terus nanti kita habis itu kita doakan lah ya. Kita berdoa gitu ya. Ya, sebentar ya. Ya, thank you ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang support perkembangan akun Mayor Blessed ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, closing statement buat kita. Ingatlah bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang percaya atau tidak, mengakui Dia atau tidak, Dia tetap Allah. Karena kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Lalu jika teman-teman saat ini digerakkan hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, jangan keraskan hatimu, karena Dia sedang mengetok pintumu, dan bukalah pintu hatimu lebar-lebar, izinkan Dia memerintah dalam hidupmu, supaya saudara diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Amin. Makasih Kak Nur, makasih. Teman-teman, sebelum kita akhiri, kalau dari saya yang penting kita jangan menunda satu, yaitu pertobatan gitu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita, kapan waktunya kita pulang kepada Bapa di surga gitu. Jadi harus setiap hari hidup di dalam pertobatan. Secara khusus untuk teman-teman yang belum percaya kepada Yesus gitu, mari datang kepadanya, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai pengendali hidup kita, sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita lakukan gitu teman-teman. Jadi jangan tunda, jangan pikir masih banyak waktu, masih muda, masih mau hidup dalam dosa gitu, masih sehat, masih kuat gitu, jangan gitu. Jadi mari hidup sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, hidup dalam takut akan Tuhan gitu. Gitu teman-teman. Kak Nur, kita mau berdoa sebelum kita akhiri. Besok kegiatan kita lumayan panjang, kegiatan kita secara khusus karena udah weekend. Teman-teman yang masuk weekend, yang bekerja dan yang udah libur di hari Sabtu, kiranya terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anjir. Ya Kak Nur mungkin yang mengakhiri live kita dengan doa ya, berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Padang, di Sibolga, yang di Aceh, pokoknya daerah Sumatera, dimanapun berada, di daerah Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah bencana alam, kita menopang mereka di dalam doa kita, sekalipun kita nggak bisa hadir secara fisik di sana, secara real di sana, tetapi di dalam doa kita Tuhan bekerja. Gitu, kita juga berdoa untuk kita semua, kita meskipun mereka tidak mengenal Yesus, tidak percaya, bahkan mungkin menolak Yesus, tetapi sama seperti yang Yesus
mengajarkan kita harus mengasihi mereka karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa tersebut gitu. Jadi kita berdoa kiranya Tuhan juga melawat mereka dan melalui peristiwa ini Injil kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kita gitu Kak Nur. Oke, mantap ya. Kita berdoa ya teman-teman ya. Mari kita bersama tundukkan kepala kita. Buat teman-teman yang ada di room ini, mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur ketika kabar baik Injil keselamatan itu diberitakan di dalam akun TikTok saat ini. Kami percaya banyak orang yang telah mendengar. Dari orang yang mendengar, ada yang menolak, dan ada juga yang menerimanya. Tapi kami percaya bahwa setiap orang yang menerima Engkau, itu adalah pilihan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sendiri bukan karena kami. Maka dari itu kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bagi setiap pengikut Kristus, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul di dalam sakit penyakit, mereka sedang bergumul di dalam hubungan rumah tangga, mereka sedang bergumul di dalam kekuatan, kesehatan, usaha dan pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi setiap mereka. Hamba berdoa, menyerahkan juga untuk daerah-daerah yang saat ini tertimpa bencana alam. Sibolga, Aceh, kami berdoa Tuhan yang memberkati. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, Tuhan berikan kekuatan iman, biarlah mereka boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pulihkan daerah-daerah yang tertimpa bencana alam. Tuhan berkati, kiranya semuanya boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga setiap orang-orang yang ada di room ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Nur sudah sharing-sharing, sudah berbagi di live kita malam hari ini. Kiranya teman-teman yang sudah bergabung, yang menyaksikan, dan untuk teman-teman yang belum follow Kak Nur, yang belum follow akun Fatimah Nasir, mari di follow supaya dalam pertemuan-pertemuan berikut mungkin live-live atau kebenaran-kebenaran yang dibagikan, teman-teman tidak terlewatkan. Gitu. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin bukan Kristen yang naik ke room ini, mungkin yang Islam atau apapun kepercayaannya, kiranya melalui diskusi malam hari ini Roh Kudus bekerja dan juga dari firman Tuhan yang ditabur malam hari ini juga kami percaya benih firman Tuhan itu tidak akan pergi atau kembali dengan percuma. Begitu, Tuhan bekerja di dalamnya. Mungkin belum sekarang pahamnya, tetapi firman Tuhan itu pasti bekerja di waktu yang Tuhan kehendaki. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk waktunya sudah bergabung. Kita dulu sayang. Apa namanya? Foto dulu. Gini dulu, gimana dia kita gini ya? Oh, nggak bisa screenshot. Dari HP itu lah, dari sana bisa kah? Oh, ada Selin nih. Thank you Selin. Selin ini kayaknya di Jawa deh. Thank you Selin. Oh, bisa nih, bisa coba. Saya dari sini. Kayak. Oh, bisa dari situ. Oh. Satu, dua. Kayaknya. Ya. Oke. Udah, kita mau istirahat. Iya, teman-teman, kita juga butuh istirahat ya teman-teman ya, karena di tengah-tengah pelayanan kami, kepadatan pelayanan kami berusaha untuk live, tetap memberitakan kabar baik, khususnya di media sosial ya teman-teman ya. Teman-teman support kami, doakan kami juga supaya kami boleh tetap memberitakan tentang kabar baik itu, disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Begitu ya teman-teman ya. Mantap. Thank you Selin. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman yang udah setia bergabung dari awal live. Kita udah live berapa nih? 1 jam 13 menit. Terima kasih sudah setia. Semuanya, apa kabar? Telah selesai kesaksian luar biasa ya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara dari Muratadin, yang beliau mau dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin beliau yang tadinya antikris dan akhirnya sekarang beliau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang jadi selamat, dan beliau akhirnya mau bersaksi. Luar biasa ya teman-teman, semakin banyak
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak jiwa-jiwa yang mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus dan dijamah oleh Roh Kudus. Luar biasa sekali. Semoga semakin banyak orang yang percaya dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah usai dan selesai ya teman-teman kesaksiannya. Semoga dari kesaksian ini banyak orang yang percaya dan dari kesaksian ini menjadi pembelajaran kita semua dan pencerahan. Amin. Serta banyak orang yang ikut Tuhan. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa di-share video di channel ini supaya semakin berkembang dan semakin video-video di channel ini tersebar dan semakin orang tersadarkan. Saya pamit dulu ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Shalom.